Ya, Jesus itu jihad. Jesus itu berjihad. Jesus itu mujahid. Dia perang terhadap orang kafir, penyembah Tuhan yang lebih dari satu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama. Seperti biasanya, setiap kali Ustadz Kainama buka mulut, selalu ada saja alasan kita untuk membantahnya. Karena beliau mengutip ayat Alkitab, artinya kita punya hak untuk menyanggah pernyataannya. Dan kali ini dia mengatakan bahwa Yesus itu berjihad. Dan tujuan dari jihad Yesus adalah untuk membela tauhid. Itu menurut Ustadz Kainama. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Lukas 22:36. Versi paralel. Pemirsa di screenshot ya. Ustazah, silakan. Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Syukran Ustazah. Ustazah Nino syukran ya. Ustadz Dani mohon geser ke bawah. Pedang. Pedang. Yesus menyuruh murid-muridnya atau hawariun beli pedang. Blok Makaira bawa ke Google kosong. Lalu gambar. Saudaraku, Kristen dan Katolik jangan marah sama Kainama. Jesus mujahid. Jesus berjihad melawan penjajah kafir yang menyembah dewa-dewa dan membunuh saudaranya di Yudea Galilea. Ya, para penyembah tauhid Tuhan yang satu. Dia suruh hawariun beli. Ini bentuknya Makaira. Ya, Jesus itu jihad. Jesus itu berjihad. Jesus itu mujahid. Dia perang terhadap orang kafir, penyembah Tuhan yang lebih dari satu, yang tidak bersunat, yang makan daging babi, yang kemarin kita baca tuh di Makabe. Ya. Sudah dengarkan bersama bagaimana Ustadz Kainama mengutip Lukas 22 ayat 36. Dan ayat ini dikutip oleh Ustadz Kainama untuk menunjukkan bahwa Yesus juga berjihad. Dan jika kita meneliti ayat itu, Yesus tidak pernah memerintahkan pedang itu digunakan untuk berperang. Dan jika kita melanjut membaca ayat berikutnya, di sana mengatakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ayat 38, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jadi dari ayat ini, khususnya ayat 38, justru menunjukkan bahwa jika pernyataan Ustadz Kainama, Yesus menyuruh membeli pedang untuk berjihad, sangatlah tidak mungkin. Karena jumlah murid ada 11. Dan 2 pedang saya rasa untuk berjihad seperti pola pikir Ustadz Kainama justru sangat tidak masuk akal. 11 orang hanya menggunakan 2 pedang. Dan jika kita lanjut membaca Lukas 22, khususnya ayat 49 sampai 51, di sana dikatakan, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Ayat 50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi di ayat 51 dikatakan, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jika kita menggunakan cara berpikir Ustadz Kainama, justru waktu inilah waktu yang tepat untuk berjihad. Tetapi yang terjadi justru Yesus melarangnya. Dan diceritakan Yesus menyembuhkan orang yang sudah putus telinganya. Kita pindah ke Matius, menceritakan hal yang sama tetapi lebih detail. Dalam Matius 26 ayat 51 sampai 53 menceritakan hal yang sama. Di sana dikatakan, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya pada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin melawan atau juga tidak ingin berperang seperti yang disangkakan oleh Ustadz Kainama. Justru Yesus melarang penggunaan pedang. Seperti yang teman-teman dengar tadi,
Inilah akibatnya jika kita hanya mencopot satu ayat dan membuat kesimpulan keluar dari konteks dan isi dari perikop atau pasal yang dimana ayat itu tertulis. Dan itu memang tujuan dari Ustadz Kainama. Jadi, Ustadz Kainama sedang membaca Alkitab dengan kacamata keyakinannya. Kenapa saya bilang begitu? Kita saksikan kelanjutan video Ustadz Kainama. Nah, Yesus yang mujahid ini, Yesus yang berjihad ini, membawa saya kepada pengenalan terhadap seorang nabi yang datang 600 tahun kemudian. Namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. Karena dia disebut pada saat saya belum bersyahadat, ya, ini orang perang mulu ini. Tapi ternyata peperangan beliau ini, Rasulullah, itu bukanlah peperangan ya untuk penjajah, tapi untuk membela daerah tauhid. Seperti yang disampaikan oleh Moshe Sharon Rabbi Moshe Sharon menyampaikan bahwa Rasulullah bersama tentaranya tidak pernah menjajah satu negara pun, tidak pernah menyebarkan Islam dengan pedang, tidak pernah. Rabbi Moshe Sharon bilang, ketika Rasulullah dan pasukannya berperang, itu adalah liberating atau memerdekakan. Saya pikir gini, kok ini ada hubungannya? Sama-sama jihad, membela tauhid. Jadi kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Kainama, di mana dia sedang menuntun para pendengarnya percaya bahwa Yesus juga berjihad seperti yang dilakukan oleh nabinya. Tapi yang menariknya di sini adalah Ustadz Kainama menggunakan referensi dari pernyataan seorang rabi bahwa nabinya itu melakukan jihad bukan untuk menguasai atau menjajah, tetapi jihad yang dilakukan oleh nabinya untuk pembebasan dan membela tauhid. Itu menurut seorang rabi. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Ustadz Kainama lebih mendengarkan pernyataan dari seorang rabi? Kenapa Ustadz Kainama tidak memberi jawaban dari sumber Islam sendiri atau mendengarkan pernyataan dari para ustadz yang lebih senior daripada dirinya? Mari kita bandingkan pernyataan rabi Yahudi itu dengan pernyataan ustadz berikut ini. Kira-kira siapa yang benar di antara mereka? Jadi di setiap peperangan di zaman dulu itu selalu diminta untuk menawarkan Islam. Jadi salah satu pilihannya adalah masuk Islam aman, masuk Islam selamat. Salah satu pilihannya. Jadi tidak hanya dipilih mati atau bayar pajak, bukan. Ada pilihan lain. Ada pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Kalau tidak mau, ada pilihan yang kedua, membayar jizyah. Jizyah ini upeti. Kemudian juga ada pilihan lain, jadi tawanan. Untuk kemudian di sana ada tebusan dan seterusnya. Nah, maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Dan kalau kita juga baca sejarah, maka para panglima perang, para khalifah itu ketika mengutus prajuritnya selalu menyampaikan agar menawarkan Islam kepada musuh, agar menawarkan Islam kepada musuh. Dan itulah ketinggian di dalam jihad, bukan semata-mata mencari harta, tapi untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid. Dan sesungguhnya hal yang semacam ini bukan aib. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang, sampai menaklukkan Mekah. Akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan pernyataan dari dua ustadz ya, yang tentunya memiliki otoritas dibandingkan seorang rabi. Dan mereka juga punya dasar literatur dalam menyampaikan apa yang kita dengar tadi. Silakan teman-teman simpulkan sendiri siapa yang benar dari kedua statement ini. Apakah teman-teman memilih pernyataan Ustadz Kainama yang mengutip pernyataan seorang rabi, atau pernyataan dua ustadz terakhir yang mengutip dari literatur Islam sendiri? Oke teman-teman, demikianlah video tanggapan kita. Mari kita tetap doakan saudara-saudara kita muslim, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Terima kasih untuk dukungan teman-teman atas channel ini. Tuhan Yesus memberkati.